Karena thariqah itu jalan yang Allah tunjukkan. Thariqah sufiyah itu jalan-jalan keistimewaan. Makanya kata Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, wa iyyaka an taqula tariqas sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun. Ini tragis. Berhati-hati, kata Imam Asy-Sya'rani, kalau engkau mengatakan thariqahnya para ulama sufi itu tidak ada sandarannya kitabullah wa sunnatur rasul, tidak ada di dalam hadis dan Al-Quran, hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Kata Imam Asy-Sya'rani, fa innahu kufrun. Orang yang mengatakan demikian maka dikhawatirkan menjadi orang para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung akan orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Qalbu adalah barometer atau tolak ukur dalam setiap sepak terjang kehidupan manusia. Baik dan buruknya kehidupan seseorang hamba tergantung dari bagaimana baik dan buruknya hatinya. Jika hati dikotori, maka yang timbul adalah sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela. Jika hati itu dibersihkan, maka yang timbul adalah sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat kepujian yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mencapai derajat itu, bagaimana seseorang bisa mendapatkan sifat-sifat terpuji agar tertanam di dalam jiwanya, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan qalbunya dengan sifat-sifat itu. Tentunya caranya sudah diajarkan, karena Rasul sudah mengatakan, kun ma'allah. Kata Nabi, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, dan jika engkau tidak mampu terus bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah engkau bersama orang-orang yang sudah hatinya hudur kepada Allah. Fa innahu yusiluka ilaihi, maka sesungguhnya dialah orang tersebut yang kelak akan menyampaikan engkau kepada Allah. Hati kita kotor, hati kita penuh dengan noda, hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang menggerogoti jiwa kita, maka ikuti orang yang selalu hatinya sudah bersama Allah. Dalam hal ini kita sudah memiliki murabbir ruh, memiliki guru yang mursyid. Maksudnya bersama orang yang selalu hatinya bersama Allah, ikuti apa yang menjadi ijtihad mursyid kita. Ikuti apa yang menjadi bimbingan dalam pengajaran mursyid kita.
disuruh berzikir. Jalankan sebaik-baiknya. Ini yang dimaksud mengikuti orang-orang yang hatinya sudah bersama Allah. Karena thariqah itu jalan yang Allah tunjukkan. Thariqah sufiyah itu jalan-jalan keistimewaan. Makanya kata Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, wa iyyaka an taqula tariqas sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun. Ini tragis. Berhati-hati, kata Imam Asy-Sya'rani, kalau engkau mengatakan thariqahnya para ulama sufi itu tidak ada sandarannya kitabullah wa sunnatur rasul, tidak ada di dalam hadis dan Al-Quran, hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Kata Imam Asy-Sya'rani, fa innahu kufrun. Orang yang mengatakan demikian maka dikhawatirkan menjadi orang yang kafir. Kenapa? Karena thariqah sufiyah didasari dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tidak percaya dengan thariqahnya para ulama sufi berarti tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha kullaha akhlaqun mahmudiyatun wasiratun ahmadiyatun wa sunanun ilahiyatun. Maka jalannya thariqahnya para ulama sufi itu semuanya adalah akhlak-akhlak yang terpuji, jalan yang terpuji. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan kalau itu bid'ah, salah-salah sedikit, bid'ah berzikir nyaring, bid'ah berkumpul-kumpul, melakukan ibadah, melakukan amaliyah zikir, bid'ah dan sebagainya. Maka berhati-hati. Jadi ikuti jalan orang yang sudah hatinya khudur kepada Allah. Ikuti ijtihad mursyid, amalkan sebaik-baiknya. Jangan menambah, jangan mengurang apa yang menjadi perintah mursyid kita. Kalau semua dikatakan bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada pengajaran dari Nabi dikatakan bid'ah, maka ini fahaman yang salah. Dia katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini fahaman-fahaman yang salah. Kita tidak perlu membahas itu. Kalau toh yang tidak diajarkan Nabi bid'ah menjadi bid'ah yang sesat, maka banyak. Salah satunya ada seorang sahabat ketika dia iktidal, bangkit dari ruku, saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Biasanya kalau kita habis bangkit dari ruku, i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, kalau biasanya kayak itu. Atau yang masyhur dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang umum dibaca, boleh membaca nasab. Nah, sementara sahabat ini membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu selesai salam Nabi mengatakan, ayyukumul qail. Kata Nabi, siapa yang mengatakan demikian? Sahabat terdiam semua karena takut kalau tersalah.
Selang beberapa waktu lalu Nabi katakan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat, kata Nabi, ada 12 malaikat yang berebut mencatat, saking hebatnya apa yang dia baca tersebut. Berebut mencatat pertama siapa. Padahal yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us sama atau mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sementara dia, sahabat ini membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tidak diajarkan oleh Nabi, tapi direspon positif oleh malaikat Allah. Tentunya disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata sahabat? Ha anadha ya Rasulullah, saya ya Nabi yang membaca itu. Kenapa? Karena istimewanya ini direspon oleh 12 para malaikat, mencatat berebut saking hebatnya amalan ini. Itu tidak diajarkan Nabi. Apalagi thariqahnya para sufi, tentang bagaimana cara berzikir, tentang bagaimana cara melapaskan zikir itu tanpa ada satu huruf pun yang tersamar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya Abah mursyid kita, Abah Anom itu paling menjaga di dalam makharijul huruf. Hurufnya harus tepat, bacaannya harus pas, makharijul hurufnya harus baik. Yang belum baik pelajari lagi, membaca lebih bagus lagi di dalam makharijul hurufnya. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas semua makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Nah, ini thariqahnya para ulama sufi. Ikuti orang-orang yang sudah hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, sahabatku itu laksana bintang. Wa iyyahum iktadaitum ihtadaitum. Siapapun yang engkau ikuti, siapapun yang engkau ikuti, maka dia akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ini bukan hanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah, tapi diikuti oleh para sahabat. Kita mengambil silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qadiriyahnya jalur dari Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, Naqsabandiyahnya dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu mutiara yang sangat berharga. Jangan sia-siakan mutiara itu. Kalau sudah mengambil talqin, amalkan sebaik-baiknya. Insyaallah Allah akan tanamkan di dalam qalbu kita sifat-sifat terpuji, dan dengan itu akhlakul karimah akan timbul. Akhlakul karimah itu hasil atau buah dari penggemblengan qalbu yang baik. Menata hati dengan baik, karena akhlaknya akan timbul sorangan. Kada diolah-olah, tidak dibuat-buat. Nah, akhlak itu cerminan dari qalbunya yang bersih. Apabila qalbunya sudah berusaha dan berupaya untuk dibersihkan, maka timbullah sifat-sifat terpuji itu. Sungguh beruntung, kata Allah di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Kalau sudah bersih jangan dikotori lagi. Kalau kotor
bersihkan, kotor lagi bersihkan lagi, kotor lagi bersihkan lagi, lupa ingatkan, lupa lagi ingatkan lagi, sampai kita lupa kalau kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majlis ini, mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, andai taulan dan famili, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rizki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Semoga anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.